Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat. Kelasnya belajar matematika. Hari ini cuacanya cerah banget. Lihat tuh, langit begitu terang. Anginnya besar, udaranya segar. Nah, ini kayaknya cocok untuk belajar kita hari ini. Wah, pemandangannya bagus. Nah, cocok untuk belajar tempat ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut paruh. Yaitu rumus sin setengah A, rumus cos setengah A, dan rumus tan setengah A. Yuk, kita ikuti. Nah, sedangkan sudut paruh yaitu setengah dari sudut awal. Misalnya, A merupakan separuh dari 2A, maka setengah A. Misalnya, separuh dari setengah A adalah 1/4 A, dan seterusnya. Sekarang kita akan mencari rumus tentang sudut paruh. Oke, yang pertama kita akan mencari rumus sin setengah A. Nah, kita gunakan pendekatan rumus cos 2A. Nah, rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Oke, kita sederhanakan. Maka 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Nah, sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A dibagi 2. Nah, karena di sini ada kuadrat, maka sin A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos 2A per 2. Ini berarti rumus untuk sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2 dengan tanda positif untuk sudut. Setengah A berada di kuadran 1 atau 2. Dan tanda negatif untuk sudut setengah A berada di kuadran 3 dan 4. Nah, sekarang yang kedua, rumus cos setengah A. Nah, tadi rumus cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, kita sederhanakan. 2 cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A. Maka cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A dibagi 2. Nah, jadi cos A, di sini ada kuadrat, maka sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos 2A dibagi 2. Nah, ini berarti bahwa rumus untuk cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A dibagi 2. Dengan tanda positif untuk sudut setengah A berada di kuadran 1 atau 4. Dan tanda negatif untuk sudut setengah A berada di kuadran 2 dan 3. Nah, untuk yang ketiga, rumus tangen setengah A. Pada pembahasan 1-2 kita telah memperoleh bahwa sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A dibagi 2. Sedangkan cos setengah A-nya adalah plus minus akar 1 plus cos A dibagi 2. Oke, berdasarkan definisi tangen, bahwa kalau tangen setengah A itu sama dengan sin setengah A dibagi cos setengah A. Nah, sekarang kita substitusikan, kita masukkan sin setengah A plus minus akar dari 1 min cos A dibagi 2. Sedangkan cos setengah A plus minus akar dari 1 plus cos A dibagi
2. Oke, maka diperoleh tan setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos A dibagi 1 plus cos A. Dari bentuk tangen setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos A dibagi 1 plus cos A. Ini apabila pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 1 min cos A dan disederhanakan, maka akan diperoleh rumus tan setengah A sama dengan 1 min cos A dibagi sin A. Nah, sekarang jika pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 1 plus cos A, nah ini dapat disederhanakan dan mendapatkan rumus tangen setengah A sama dengan sin A dibagi 1 plus cos A. Nah, dapat disimpulkan bahwa tangen setengah A sama dengan, yang pertama adalah plus minus akar dari 1 min cos A dibagi 1 plus cos A. Kemudian yang kedua, tangen setengah A sama dengan 1 min cos A dibagi sin A. Kemudian yang ketiga, tangen setengah A sama dengan sin A dibagi 1 plus cos A. Contoh soal. Dengan menggunakan prinsip sudut paruh, hitunglah. Nah, yang pertama cos 15 derajat. Oke, kita gunakan rumus sudut paruh. Cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos A dibagi 2. Nah, di sini setengah A sama dengan 15 derajat. Maka A-nya jadi berapa? Oke, jadi 30 derajat. Nah, 30 derajat ini ada di kuadran 1 bertanda positif. Oke. Cos 15 derajat sama dengan akar dari 1 plus cos. A-nya 30 derajat dibagi 2. Nah, kita sederhanakan. Jadi sama dengan akar dari 1 plus 1 per 2 akar 3 dari cos 30 derajat dibagi 2. Oke, kita sederhanakan lagi, masih bisa, yaitu setengah akar 1 plus setengah akar 3. Oke, kita sederhanakan lagi, setengah dari akar 2 ditambah 3. Nah, bisa juga disederhanakan, jadi boleh akar 6 ditambah akar 2 per 4. Atau kita desimalkan, yaitu 0,965926. Nah, untuk kita jawab sin pi per 8. Oke, rumus sin setengah A sama dengan akar dari 1 min cos A per 2. Kita ambil positif karena di kuadran 1. Maka setengah A sama dengan pi per 8. Maka A-nya pi per 4. Oke, kita masukkan ke rumus. Sin setengah A sama dengan akar 1 min cos pi per 4 per 2. Nah, kita sederhanakan. Sama dengan akar dari 1 dikurangi cos pi per 4-nya adalah setengah akar 2 dibagi 2. Nah, maka sama dengan setengah kali akar 1 min setengah akar 2. Oke, sama dengan setengah kali akar 2 dikurangi akar 2 atau 0,382683. Nomor 3. Diketahui sin A sama dengan negatif 12 per 13. Dengan A di kuadran 3. Hitunglah
cos A per 2 dan tan A per 2. Kita jawab. Untuk mencari nilai cos A dan per 2 dan tan A per 2, kita diharuskan mencari dahulu nilai cos A. Nah, untuk mencari nilai cos A, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, boleh dengan pendekatan segitiga atau misalnya sin A sama dengan Y per R. Berarti Y-nya sama dengan 12 dan R-nya sama dengan 13. Maka untuk mencari X, yaitu kita gunakan Pythagoras, berarti akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 100, akar dari 169 dikurangi 144. Berarti akar dari 25, yaitu 5. Berarti X-nya 5. Maka cos A rumusnya adalah X per R. Berarti X-nya 5, R-nya 13. Berarti 5 per 13. Oke, sekarang untuk sin A. Negatif 12 per 13 dan cos A negatif 5 per 13. Karena A-nya di kuadran 3, berarti sudutnya A itu antara 180 derajat dengan 270 derajat. Nah, karena di sini A-nya per 2, berarti sudutnya antara 180 derajat per 2 dengan 270 derajat per 2. Berarti A per 2 itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 135 derajat. Berarti A per 2 itu ada di kuadran 2. Nah, sehingga cos A per 2 berarti bernilai negatif dan tan A per 2 bernilai juga negatif. Nah, sekarang kita jawab. Cos A per 2. Nah, ini rumusnya sama dengan, ya kita ambil negatif ya, karena tadi di kuadran 2. Berarti negatif akar dari 1 plus cos A per 2. Oke, sama dengan negatif akar 1 min cos A-nya tadi negatif 5 per 13. Berarti 1 min 5 per 13 per 2. Oke, sama dengan negatif akar dari, oke kita samakan 13 min 5 dibagi 13 kali 2. Oke, sama dengan negatif akar 13 dikurangi 5 adalah 8. 8 dibagi 13 kali 2. Oke, sama dengan negatif akar, 8 dibagi 2 adalah 4 per 13. Jadi jawabannya cos A per 2 sama dengan negatif akar 4 per 13. Sekarang kita jawab untuk tangen A per 2. Oke, untuk tangen A per 2 juga tadi bernilai negatif karena di kuadran 2. Berarti rumusnya negatif akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A. Oke, sama dengan negatif akar dari 1 plus cos A-nya tadi negatif 5 per 13. Jadi negatif kali negatif jadi plus. Jadi 1 plus 5 per 13 dibagi 1 min 5 per 13. Oke, kita sederhanakan. Sama dengan negatif akar dari 13 per 5 per 13 dibagi 13 min 5 per 13. Berarti 13-nya ini bisa kita coret ya. Berarti tinggal akar negatif akar dari 13 per 5 13 ditambah 5 berarti 18. Dibagi 13 dikurangi 5 adalah 8. Nah, sama dengan kita masih bisa disederhanakan ini. Oke, 18 berarti 9. 8-nya berarti 4. Oh, berarti negatif akar dari 9 per 4. Masih bisa disederhanakan ini ya. Oh, kita ganti akarnya. Berarti
tangan A per 2 itu sama dengan negatif, oke, akar 9-nya 3, akar 4-nya 2. Berarti negatif 3 per 2. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.